Seringkali orang nggak sadari karena rusak konsep nilainya. Nggak ngerti khotbah ini. Seringkali khotbah kenapa? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, yang nggak punya mobil dapat mobil. Bukan itu konteksnya. Ya Tuhan duniawi lagi. Kenapa nggak ke Gunung Kawi aja kalau itu penekanannya? Kenapa? Kok kau sesatkan firman itu? Tuhan sudah membuat aku terpesona sehingga yang lain-lain gak menarik lagi. Fokuskan menyenangkan Tuhan. Itu makna kalimat pertama. Apa berita Natal utama? Joy to the world. Itu bagus sekali itu lagu. Saya dulu dosen musik. Saya amat-amati lagu terbaik itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Joy to the world. Not happy, but joy. Joy itu sukacita yang tidak bisa diganggu oleh situasi dan kondisi. Nggak bisa diganggu. Karena the Lord my shepherd. I shall not want. Aku nggak perlu apa lagi. Paulus dan Silas ditelanjangi. Dicambuk dengan cambuk cabangnya 5 atau 6. Di tiap ujungnya ada seperti bola. Di tiap bola itu ada seperti mata pancing. Jadi dicambuk itu nempel di tubuh. Ditarik, dicambuk, ditarik. Kayak diparut itu. Sebanyak 39 kali. Menurut ilmu medis Romawi, rata-rata manusia sekuat apapun kalau 40 kali pelan tapi pasti menuju kematian. Pelan tapi pasti menuju kematian. Kalau 39 kali kurang berapa berarti? Berarti lebih dari setengah mati mereka. Kemudian dibuang ke penjara paling tengah. Tahu arti penjara paling tengah? Zaman dahulu penjara kayak spiral. Paling pinggir itu di atas permukaan tanah. Makin ke tengah makin turun. Makin ke tengah makin turun. Paling tengah itu namanya paling bawah. Di mana kotoran-kotoran sel-sel dari atas itu turun ke mereka. Itu baunya mengerikan. Dan Paulus dan Silas infeksi parah tubuh mereka. Demam tinggi. Tapi joy mereka nggak hilang. Paulus ngomong sama Silas. Las. Apa lus? Las. Nyanyi nyok. Nyanyi mereka. Kenapa? Joy to the joy. Itu joy. Anda ngerti joy kalau suamimu menyebalkan. Dia tidur. Kau tatap dia dengan senyuman. Terus kau nyanyi. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh. Atau terima kasih. Itu joy. Kalau sakit sembuh nyanyi. Orang gak percaya pun sakit sembuh bisa nyanyi. Kalau mobilmu Avanza jadi Alphard. Apalagi bisa nyanyi loh. Yang begitu-begitu kan itu happy. Tapi Natal yang joy sekarang ditandingi dengan happy. Apa itu happy? Kalau nggak ada pohon Natal rasanya nggak Natal rumah kita. Kan udah happy tuh. Kalau nggak ada pakaian baru. Kalau nggak ada makanan istimewa. Rasanya nggak Natal rumah tangga kita. Itu happy. Padahal joy itu dari atas. Do tinggi. Ke dunia. Do rendah. Turun. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Turun. Begitu dunia mengalami joy. Dunia yang percaya diangkat ke do tinggi. Doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti. Sola, la, si. Ya. Berikut yang lincah. Tam taram, tam taram, tam taram, tam taram. Tararam, tam tam tam, tam 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 tam. Bagus sekali gitu. Tapi lagu itu harus starting point dimulai dengan joy apa? Bertobat. Bertobat itu joy. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di happy.
Happy itu sifatnya sementara. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Kok ada yang korupsi ya? Ini aja korupsi. Saya ulangi, 10 orang sakit kusta. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Ampunilah dia Tuhan. Jawab, berapa yang membuat Tuhan sukacita? Kenapa? Karena sembuh itu happy. Kenapa sih Kristen ini nggak ngerti? Bertobat yang satu itu joy. Amin. Kristen sulit diajarin Kristen ini. Jawab ibu-ibu, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, umurnya berapa? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh biru Tuhan sembuhkan, sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Hanya orang sesat yang bilang batal. Ditunda bukan batal. Karena itu happy. Nggak ada kekekalan di balik kesembuhan. Sehingga ada ibu-ibu datang ke saya. Salam Pak Ridwan, salam. Bapak ingat saya? Lupa saya. 5 tahun lalu sepupu saya bawa bapak ke rumah sakit Darmais. Saya kanker parah. Singkat cerita bapak bimbing saya bertobat. Saya kira bapak datang untuk mendapatkan kesembuhan. Enggak, supaya bertobat. Makanya bedakan tanner dengan hamba Tuhan yang enggak benar dengan hamba Tuhan yang benar. Bedakan itu. Orang fokus kesembuhan itu hamba Tuhan enggak benar. Orang fokus pertobatan itu benar. Ini penting sekali supaya Anda ngerti. Terus, saya sembuh Pak Pendeta. Oke, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Ada orang sakit sembuh gak di sini? Tetap pernah mati lagi. Karena itu happy, not joy. Nggak ada sakit sembuh membawa kekekalan. Kesembuhan yang dibawa kepada pertobatan yang ada kekekalan. 10 orang sakit kusta semua sembuh. 9 ke neraka. Karena rata-rata orang sakit sembuh nggak bertobat. Catat dong baik-baik gini mana Kristen ini. Jujur dong. Ada orang sakit datang ke Tuhan Yesus. Apa yang dia kejar? Sembuh atau bertobat? Yang dikejarnya sembuh. Makanya hamba Tuhan harus arahkan dia bertobat. Ketika sembuh dianggap dia finish. Makanya banyak orang sakit sembuh gak bertobat. Makanya diperlihatkan Tuhan kepada murid-muridnya. 10 orang sakit kusta. Cuma 1 yang bertobat. Kenapa gak belajar dengan benar Alkitab? Jelas kok Alkitab. Tapi karena sentris kita mendekati Alkitab diri kita gagum sembuhnya, bukan pertobatannya. Padahal jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya pada bobot happy. Murahan banget dia. Karena dia kekal, dia meletakkan sukacitanya pada kekekalan. Starting point bertobat. Tetapi lagu-lagu Natal seringkali lebih menekankan happy. Berita-berita Natal lebih akan happy. Jujur, mall-mall ikut nggak merayakan Natal? Itu kan happy. Beritanya apa? Sale up 70%. Nggak usah pura-pura nggak nyambung lah. Nggak tahu si Sale ini anak siapa, marganya apa, nggak tahu saya. Sale up 70%. Makanya ibu-ibu banyak ke sana. Makanya lagunya nggak dari atas ke bawah, mendatar. Apa itu? Mi, ayo makan mie. Mendatar aja itu. Jingle Bells itu lagu Natal untuk happy, bukan joy. Tanpa sadar.